Pendeta Samuel Simorangkir bersama Pak Ronald Panjaitan pada saat ini akan membawakan firman Tuhan dan informasi yang dahsyat tentang musik dalam ibadah. Tahukah Anda bahwasanya permasalahan di zaman akhir adalah bagaimana cara kita yang benar di dalam menyembah Allah? Hati-hati, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Cara setan menipu kita untuk menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Dan yang kedua, cara Allah yang Allah ingin agar kita menyembah Dia dengan baik dan benar. Hati-hati terhadap tipuan setan melalui musik. Dan ketahuilah apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di dalam menyembah, beribadah kepada Dia. Benar, segala musik adalah baik untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi bagaimana setan menipu kita, seolah-olah kita memberikan musik yang terbaik kepada Tuhan, padahal itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dari kantor Uni Jakarta, kami mengucapkan selamat datang di program musik dan ibadah ini, dan dengarkan pelajaran-pelajaran yang menarik dan contoh-contoh musik yang baik yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ronald Panjaitan yang bergereja di Menteng, Jakarta, memiliki talenta yang baik untuk menyampaikan firman Tuhan tentang musik dan ibadah. Namun sebelum itu, kita akan undang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Keinginan dan isi hati Tuhan, bagaimana kami menggunakan alat musik yang benar untuk menyembah Tuhan. Dan saat yang sama juga, kami percaya Tuhan ingin memberikan informasi kepada kami, bagaimana cara setan menipu kami, sehingga kami memberikan persembahan ibadah yang tidak benar dan tidak layak kepada Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir dan memberkati mengurapi hamba-Mu, Pak Ronald Panjaitan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga Roh Kudus-Mu akan menguasai seluruh pemirsa, sehingga program ini benar-benar selaras kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh menyenangkan dan beribadah dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Adalah sukacita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama pada kesempatan ini. Seri kedua dari pembahasan tentang musik. Sekedar mengulang sedikit. Pada seri pertama, kita telah mempelajari bagaimana musik bisa menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan ataupun memuliakan oknum lain yang bermusuhan dengan Tuhan. Ingat hikayat pertama tentang Nadab dan Elihu yang mempersembahkan api yang asing yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan akibatnya mereka berdua mati. Cara yang lain menyembah Tuhan dan berbakti kepadanya seperti hikayat Kain dan Habel. Kain pikir dia membuat yang terbaik, ini untuk Allah.
tetapi dia tidak menurut. Dan kita dapat melihat dan mengetahuinya, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hikayat yang ketiga, bagaimana kekacauan yang kudus bercampur dengan yang najis. Harun mengatakan besok hari raya untuk Tuhan. Tetapi tindakannya adalah membuat patung anak lembu emas. Kita telah mendengarkan tentang prinsip-prinsip dari gereja Masehi Advent hari ke-7 yang berkaitan dengan musik. Semua orang yang menantikan Yesus Kristus datang yang kedua kali adalah umat Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama prinsip-prinsip yang telah dikemukakan dalam seri pertama, prakteknya seperti apa. Atau kalau ada orang bertanya, Pak, kalau saya sudah tahu tentang sebuah teori, prakteknya seperti apa? Diberikan penuntun nasihat yang jelas agar kita jangan tertipu oleh setan, bapa segala penipu. Mari kita telaah, saudaraku. Sebuah musik, sebuah lagu umumnya terdiri dari beberapa unsur yang membentuknya. Unsur musik, saudara tahu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, unsur sebuah lagu adalah melodi. Apakah melodi itu? Melodi adalah rangkaian nada yang naik dan turun, seperti yang saudara telah dengarkan. Melodinya dalam keadaan nada dasar F, kemudian dia naik dulu, turun lagi, turun dan naik lagi. Inilah yang disebut dengan melodi. Begitu pentingnya melodi ini, dialah yang memberikan muka kepada sebuah lagu. Bagaimana menerangkannya? Ini adalah lagu Yesus yang terindah. Dari mana kita tahu? Dari melodinya. Kalau melodinya lain, judul lagunya menjadi lain. Seperti mengenal, oh ini si Badu, ini si Amir, dari mana? Ketahuan, oh ada ciri-cirinya. Melodi inilah yang membuat ciri sebuah lagu dapat dikenali. Di dalam literatur disebutkan face of music, mukanya dikenal dari melodinya. Yang lain mengatakan ini adalah queen of the song. Karena dari melodi inilah kemudian diikuti oleh akord dan lain sebagainya. Layaknya ratu. Ratu kalau berjalan diiringi oleh pengikut-pengikutnya. Jadi bagaimana kita mengenali sebuah lagu adalah baik, sehat, dan menjadi layak untuk diperdengarkan atau dimainkan ketika kita menyembah Tuhan. Supaya kita tidak tertipu seperti, saya pikir ini yang terbaik, ternyata salah. Atau saya pikir ini adalah kudus, ternyata tidak kudus. Ataupun saya mencampurkan yang kudus dengan yang najis. Melodinya baik, tetapi syairnya tidak baik. Atau sebaliknya. Syairnya saya sebut nama Tuhan, tetapi di dalam prakteknya, melodinya tidak mencerminkan sesuatu yang layak untuk yang dihormati. Ciri-ciri melodi yang baik, tidak rumit dan liar. Perhatikan lagu yang baik ini, saudara. Bukankah dia tenang naik dan turunnya? Cantik. Dan ketika kita mendengarkannya, tubuh kita memberikan reaksi yang berbeda ketika saya memainkan sebuah melodi yang dapat kita sebut liar atau rumit. Perhatikan. Bayangkan kalau melodi itu menjadi sebuah melodi lagu, bandingkan dengan melodi yang tadi. Apa kira-kira yang kita rasakan di dalam hati? Nasihatnya, pergunakan melodi yang baik, jangan liar. Apalagi yang dimaksudkan?
Kalau saudara mempergunakan melodi terlalu sering, ya akan menimbulkan efek hipnotis berulang-ulang. Contohnya, ini contoh melodi. Berulang-ulang seperti demikian. Dan tentu kita akan terperangkap dalam situasi yang menghipnotis suasana hati kita. Melodi yang baik ada naik dan turunnya. Bayangkan kalau lagunya menjadi turun terus. Menyanyikannya seperti apa? Atau dia naik terus. Tentu memberikan efek tertentu kepada tubuh kita. Lalu apa lagi? Lagu yang baik ada porsi yang seimbang antara permulaan, tengah, dan akhir lagu. Perhatikan saudaraku, ketika kita mulai, lagunya dimulai dengan nada dasar. Ketika dia masuk ke bagian konklusi, dia begitu naik, sehingga memberikan nuansa yang memperkenankan kita untuk merasakan kemegahannya. Bagian klimaksnya. Ketika sampai di bagian akhir, perhatikan. Dia kembali ke nada dasar F. Bayangkan kalau saya mainkan bagian akhirnya menjadi seperti ini. Beberapa orang merasa mungkin ini cantik. Jangan tanya apa yang saya rasakan, tapi coba tanyakan, apakah ini baik untuk saya bawakan? Benarkah ini? Karena melodi yang tidak seimbang tidak akan mencapai tujuan dari dibuatnya sebuah lagu. Baik, saudara, kita lanjutkan. Ada nasihat yang jelas, mungkin juga keras. Tapi saudaraku, firman Tuhan kadangkala keras dan menyakitkan, tetapi berita baiknya menyembuhkan. Nasihat yang pertama, hindari nada tinggi melengking, panjang dan aneh, karena tidak menyenangkan malaikat. Biasanya ini terjadi di orang yang menyanyi dengan teknik seriosa. Begitu tinggi, dan coba saudara perhatikan, kalau di akhir lagu, sebuah lagu yang menggunakan nada yang tinggi-tinggi, seperti di rumah opera yang memainkan nada-nada seriosa, apa yang terjadi? Di akhir lagu, biasanya orang bertepuk tangan. Sebagai manusia biasa, tidak bisa dipungkiri. Penyanyinya akan merasa, oh this is for me. Ini kemegahan untuk saya. Karena tekniknya menunjukkan teknik yang dipelajari bertahun-tahun. Tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal tujuan pertama, satu-satunya Allah memberikan musik kepada surga, kepada manusia, hanyalah untuk memuliakan Tuhan, bukan manusia. Nasihat yang kedua, melodinya harus jelas, hikmat, dan tenang. Nasihat yang berikut menarik, saudaraku. Allah mengharap kita melatih suara agar berbicara dan bernyanyi dengan baik sehingga terdengar dan dimengerti. Itu sebabnya di dalam pelajaran untuk melatih vokal selalu harus dijelaskan A, I, U, E, O-nya dengan jelas. Supaya ketika kita menyanyi, terdengar jelas pesan apa yang mau disampaikan. Bayangkan kalau saya menyanyi, mulut saya tertutup. Lalu apa yang mau dinikmati oleh yang mendengarkan? Apa nasihat yang mau disampaikan tidak terdengar jelas. Itulah nasihat untuk kita bersama. Masih tentang unsur musik. Unsur musik yang kedua, kalau saudara perhatikan,
adalah rhythm atau irama. Ya. Apakah irama itu? Adalah pergerakan teratur dalam musik yang membuat musik bergerak. Dan jiwa yang membuat musik hidup. Musiknya menjadi hidup. To flow, katanya, mengalir, ada gerakan. Coba bayangkan kalau saya tidak mempergunakan irama di dalam lagu yang tadi. Contohnya, ini irama dari lagu yang tadi kita dengarkan. 1, 2, 1, 2. Ada yang membuat bergerak. Saya sekarang mencoba untuk tidak mempergunakan iramanya. Kira-kira seperti ini. Lagunya menjadi tidak hidup, tidak bergerak. Jadi diperlukan irama, tetapi irama yang seperti apa? Karena irama di tangan Tuhan bisa mendatangkan berkat ketika lagu dinyanyikan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi irama juga bisa menghancurkan ketika dipergunakan setan. Irama tubuh kita dikenal dengan dactylic beat. Bunyinya jantung kita adalah 1, 2, 3, 4. Ya, irama tubuh kita, irama jantung kita umumnya seperti ini. Duk, 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 duk. Tekanan yang keras atau besar ada di tel atau poin 1 dan 3 di dalam birama 4/4. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, dia akan kerasnya di 1, 2, 3, 4. Seperti bunyi jantung kita. Duk, 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 duk. Bandingkan dengan irama rock. Irama rock dalam birama 4/4 biasanya dimainkan dalam sebuah band, kurang lebih seperti ini. Geduk. Jadi tekanan yang lebih keras ada di tel kedua. 1, 2, 3, 4. Ya, disebut anapestic beat. Coba saudara bayangkan, irama tubuh yang Tuhan ciptakan, lalu kita mendengarkan irama rock berjam-jam, berhari-hari, apakah tidak ada pengaruhnya kepada tubuh kita? Pada seri yang akan kita selenggarakan, kita akan mendengar lebih jauh bagaimana efek dari ritme terhadap tubuh. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Saya mendengarkan berjam-jam, berhari, bertahun-tahun. Ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Lebih parah dari anapestic beat, ada juga yang disebut dengan breakbeat. Apakah yang dimaksud dengan breakbeat? Sebuah ketukan dalam birama 4/4, tetapi yang tidak beraturan. Kerasnya mau di mana, terserah orang yang memainkannya. Sebagai suatu gambaran saja, coba dengarkan drum yang berikut ini yang dimainkan. Bagaimana kita mengartikannya? Mudah-mudahan bisa mewakili sebagai bahan pelajaran. Dengarkan yang berikut ini. Perhatikan, di mana kerasnya terserah orang yang memainkannya. Tak, 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 tak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita apa yang dimaksud dengan breakbeat.
sesuatu yang bertentangan, kacau apabila dibandingkan dengan irama tubuh kita. Apakah itu yang mau kita lakukan? Apakah itu yang mau kita lakukan? Atau yang kita lakukan sesuatu yang sesuai dengan penuntun yang telah disampaikan kepada kita, agar musik boleh menjadi berkat, gantinya menjadi kutuk bagi kita. Adalah sebuah kepastian. Saudara dan saya boleh menyangkal, tetapi kita akan sampai kepada pembahasan. Coba kita lihat bagaimana orang yang mempergunakan musik yang tidak berkenan kepada Tuhan, akhir hidupnya seperti apa. Barangkali itu juga harus kita renungkan. Kita renungkan bersama agar kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Baik, saudaraku. Kita lanjutkan. Saya barangkali ingin juga menyampaikan. Ada orang mengatakan seperti begini. Kalau supaya aman, bawakan saja lagu klasik. Bawakan saja lagu klasik. Sebuah komposisi yang genre-nya adalah klasik. Tetapi hati-hati saudaraku. Genre-nya klasik. Tetapi unsurnya tetap ada. Melodi, ritme, dan unsur-unsur lain. Kalau itu setelah kita kaji tidak sesuai dengan penuntun yang disampaikan di dalam kebenaran Tuhan, tentu mempunyai akibat yang berbeda kalau kita memainkannya di dalam irama yang sehat. Coba kita dengarkan contoh yang mudah-mudahan bisa mewakili kita untuk mengerti sedikit banyak apa yang sedang kita bicarakan. Lagu ini diciptakan oleh Igor Stravinsky, genre-nya adalah klasik. Coba dengarkan komposisinya. Coba perhatikan ritmenya yang diwakili oleh timpani tidak beraturan. Tidak beraturan. Itu membuat apa yang terjadi di dalam diri seseorang akan berbeda. Buktinya apa? Kalau saudara menonton film horor, bukankah seperti ini jenisnya? Ya. Apakah kita tenang kalau ada horor? Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Apakah seperti itu? Dan yang membawa kita kepada pemikiran tentang irama dalam lagu ini adalah ketika diperdengarkan di Paris tahun 1917, terjadi keributan di dalam gedung pertunjukan yang memperdengarkan lagu ini. Rupanya para penonton atau pendengar stres mendengar lagu ini, mungkin ada benturan-benturan di antara mereka, terjadi perkelahian. Dan dicatat di dalam kejadian itu, ada kerusuhan di sana. Bayangkan saudara, coba lihat apa hubungan antara musik yang kita dengar dengan perilaku kita. Itu menunjukkan bahwa ada efek tertentu, kita tidak bisa menyangkalnya. Ada yang menarik, sebuah nasihat bagi kita. Orang muda bertelinga tajam untuk musik. Dan setan mengetahui organ tubuh mana yang dirangsang, dihidupkan, dan menyenangkan pikiran. Agar Yesus Kristus tidak dirindukan. Itulah sebabnya kita mudah mengerti. Biasanya polemik atau pro dan kontra terjadi di antara orang muda. Mereka begitu antusias terhadap musik, dan setan tahu yang mana harus saya rangsang, agar orang muda dikuasai oleh permasalahan yang sudah disajikan oleh iblis. Tidak ada lagi tempat untuk mereka berpikir tentang Yesus Kristus. Kenapa demikian, saudaraku?
Ada sesuatu yang menarik dalam literatur yang pada kesempatan ini kita rindu untuk menyampaikannya. Kenapa dan apa yang disuguhkan oleh setan bagi orang muda sehingga mereka melupakan Kristus. Tidak ada waktu lagi. Mereka begitu keranjingan dengan musiknya. Apa yang dipergunakan oleh setan? Dan mengapa demikian? Mari kita perhatikan Yehezkiel 28 ayat 13. Di sana kita dapat mengerti sesuatu yang sangat menarik. Yehezkiel 28 ayat 13. Ini adalah penggambaran dari Lucifer yang mulia. Mulia sekali dia, dipenuhi dengan berbagai permata yang mahal dan mulia, begitu semarak. Tetapi perhatikan yang digaris bawahi. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Jadi Lucifer yang begitu mulia dikelilingi oleh berbagai macam permata, topas, diamond, beryl, onyx, jasper, safir, emerald, dan semuanya, dan emas, dan segala kemampuannya itu diperlengkapi dengan tabrets dan juga pipes. Apakah tabrets itu? Mari kita lihat di dalam bahasa Indonesia. Sama yang digaris bawahi, maknanya adalah engkau, yaitu Lucifer, selalu disertai bunyi, rebana, dan bangsi. Apakah rebana itu? Semacam alat musik yang dapat membentuk ritme. Rebana ya. Dan bangsi, kalau kita kenal dalam konteks modern mungkin itu mirip dengan sound organ atau flute. Ya. Jadi Lucifer ahli tentang ritme. Sangat ahli. Karena apa? Pada waktu dia diciptakan, ya, dia mulia dan diperlengkapi dengan kemampuan itu. Ada satu yang menarik, saudaraku. Barangkali ini menjadi semacam informasi saja. Di dalam Alkitab tahun 98, kata yang digaris bawahi tidak muncul. Mengapa tidak muncul? Saya tidak punya jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Dari ayat ini, bukankah kita dapat satu pelajaran bahwa Lucifer adalah master of rhythm. Itu sebabnya di dalam sebuah musik, dia ketengahkan rhythm. Dia tahu organ mana yang harus dirangsang untuk orang muda yang bertelinga tajam terhadap musik. Dia tidak pergunakan sesuatu yang tidak dia kuasai. Yang dia kuasai adalah ritme. Bukankah kalau saya mau berperang, saya akan pergunakan senjata saya yang pamungkas. Saya tidak pakai senjata saya yang kecil. Senjata pamungkas yang saya pakai untuk memastikan bahwa musuh saya harus kalah. Setan, senjata pamungkasnya adalah ritme. Dia mau memastikan orang muda harus saya tawan. Dengan demikian, kita sudah dapat dua unsur dari sebuah lagu atau musik. Yang pertama, uji dulu melodinya. Bagaimana melodinya dari sebuah lagu? Kemudian uji dulu juga ritmenya. Nah, sebelum sampai kepada unsur yang ketiga yaitu harmoni atau akord, saya rindu untuk menyampaikan pemahaman. Jangan sampai salah pengertian. Banyak orang mengatakan bahwa ritme itu dibentuk oleh drum. Betul, ritme itu dapat dibentuk oleh drum. Tetapi bukan tanpa drum kemudian tidak ada ritme. Saya kasih contoh. Saudara kenal lagu ini? Perhatikan ritme apa yang keluar.
Ada ritmenya di situ, saudara. Ta, deng, dang, deng, deng, dang, deng, deng. Itu ritmenya. Padahal tidak ada drum. Betul ya? Jadi jangan salah kaprah. Seolah-olah kalau saya menghadirkan drum, di situ ada ritme. Kalau drum tidak ada, berarti tidak ada ritme. Tidak. Karena ritme adalah suatu gerakan di dalam musik. Definisinya bukan, ritme adalah sesuatu yang dihasilkan oleh drum, bukan. Ya. Baik, kita sampai kepada unsur yang ketiga dari sebuah lagu yang perlu kita telah sebelum kita menentukan, wah ini lagu cocok untuk kebaktian. Lagu ini cocok untuk kesehatan tubuh saya, agar saya memuliakan Tuhan. Yang berikut unsurnya kita uji adalah harmoni atau akord. Apakah yang disebut dengan akord? Adalah kumpulan nada yang berbunyi bersamaan, yang seimbang, selaras, dan serasi. Saya kasih contoh, akord ini adalah nada C, nada E, nada G, nada C. Kalau saya bunyikan bersamaan, disebut akor C. Karena disebut akur, tidak bermusuhan. Akur, ya. Dan akord ini atau harmoni memberikan warna musik tertentu. Bahkan dia merupakan karakter musik. Perhatikan yang berikut ini. Saudara kenal lagu ini, bukan? Lagu syukur. Yang dipergunakan adalah akord A minor. Kenapa dipergunakan A minor? Kita tahu bahwa umumnya lagu ini dibawakan untuk mengenang jasa pahlawan. Artinya, sesuatu yang menggambarkan keagungan pahlawan yang telah tiada. Jadi meratap, mencoba mengerti makna perjuangan, berkorban, A minor. Bayangkan kalau kita memainkannya di dalam akord A. Berbeda apa yang kita dengarkan, kita rasakan, dan kita mengerti tentang maksud dari pencipta lagu ini. Warna musiknya menjadi berbeda. Ya. Itulah yang memberikan warna pada sebuah lagu. Nah, penggunaan akord di dalam musik kita, musik umat Tuhan yaitu umat yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Semua orang yang menantikan Yesus Kristus adalah umat Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi kerajaan surga. Sekarang dengarkan saudaraku, kalau saya memainkan sebuah lagu, tetapi mempergunakan akord yang tidak dicanangkan oleh pencipta lagunya. Saudara kenal lagu ini, Amazing Grace, yang diciptakan oleh seorang yang terlibat di dalam perbudakan di kapal, tapi kemudian dia menyadari bagaimana perbudakan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dia mengingat kesalahan-kesalahannya, lalu dia menciptakan lagu ini menyatakan bahwa saya buta,
saya adalah sampah. Tetapi saya mendapat pencerahan dari Tuhan. Dan dia bersukacita menyatakan syukur kepada Tuhan. Amazing grace. Pengampunan yang luar biasa. Kalau saya mainkan dengan gaya atau akord yang tidak seperti aslinya, rasakan efeknya. Saudaraku, kenapa saya harus mempergunakan akord ini? Kalau bisa memainkan yang seperti aslinya, kenapa harus? Biasanya orang cenderung untuk mencari sesuatu yang baru, kegairahan. Tidak bergairah kalau tidak lain daripada yang lain. Ingat saudaraku, ketika Hawa mencoba mencicipi buah yang terlarang itu, ada sesuatu yang berubah di dalam cara berpikirnya. Dia mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Ada perasaan yang aneh, yang tidak alamiah. Dan itu sebabnya dia kemudian memberikan buah itu kepada suaminya. Apa yang terjadi rupanya? Dia sekarang menjadi lebih mencintai suaminya karena sudah berdosa, yang tadinya dia mencintai hanya Allah. Coba lihat, dia ingin sesuatu, bergairah. Oh iya ya, kalau saya makan bukankah saya akan menjadi seperti Allah? Menarik ini, memberikan pengertian. Siapa yang enggak mau seperti Allah? Siapa manusia yang tidak senang dipuji? Karena pujian hanya untuk Allah. Sekarang ada yang bilang, kamu akan seperti Allah, dipuji. Menarik sekali saudara. Sesuatu yang baru, bergairah. Jangan heran. Kegairahan ini mencari tahu, mencari kepuasan, ya, sehingga acap kali kita jatuh di dalam sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Akord mayor karakternya positif. Hampir semua lagu pengharapan selalu positif dan mayor. Bayangkan kalau saya mainkannya dalam minor. Oke? Akord minor cenderung untuk pesimis atau sedih. Sementara akord 7 yang dipakai banyak oleh orang-orang yang melakukan musik blues, ini akord 7. Ya. Lalu akord augmented cenderung untuk mengambang. Perhatikan lagu berikut ini. Bagaimana kalau saya menyanyikannya seperti itu, membawakannya? Ada sesuatu yang tidak selesai, mengambang. Ya. Hati-hati ketika kita mau membawakan lagu pujian. Tetapi, ada sesuatu yang perlu dipahami. Akord-akord yang kita tadi pelajari, tidaklah menjadi musuh kita. Tidak menjadi musuh. Tetapi, diperlukan suatu kebijakan, pengetahuan untuk mempergunakannya dengan tepat sehingga menciptakan suatu komposisi yang baik. Sebagai contoh, saudara mungkin mendengar, mengenal lagu ini.
Oke. Ada satu mayor 7 yang dipergunakan, tetapi hanya satu kali. Hanya satu kali. Kemudian ke sini. Jadi penggunaan mayor 7, mayor 9 tetap indah, asal dipergunakan dengan pengetahuan yang baik dan dengan roh yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Nasihatnya, jangan pergunakan nada 7, mayor atau minor, 9 atau 11, berulang kali secara berlebihan. Coba dengarkan yang berikut. Kalau saya pergunakan mayor 7, terlalu banyak. Terus seperti itu, saudara. Ya. Mungkin buat beberapa orang, menyenangkan ini. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang bergairah. Mencari dan mencari. Tetapi banyak tipuannya di sana. Yang berikut, unsur dari sebuah musik yang harus kita perhatikan adalah syair atau liriknya. Tentu lagu yang baik, lagu yang sehat untuk tubuh kita, jangan pergunakan syair yang seronok. Ya, saya tidak harus menyebutkannya. Coba perhatikan lagu-lagu modern saat ini. Kata-kata seronok sudah dianggap biasa. Sudah dianggap biasa. Yang tadinya tidak biasa, bahkan tabu, dianggap biasa, saudaraku. Kemana nilai-nilai kebenaran, kesucian, dan kepantasan? Tetapi ada juga nasihatnya. Pergunakan lirik di dalam konteks yang tepat. Contohnya, ada lagu yang syairnya atau liriknya adalah, kalau kau mencintai Yesus, melompat dan berteriaklah. Diajarkan kepada anak-anak. Kalau kau cinta Yesus, melompat dan berteriaklah. Kenapa tidak menempatkan dalam konteks yang tepat? Kalau kau mencintai Yesus, sayangi temanmu. Bukankah itu konteksnya tepat? Daripada membiarkan mengambang, diajarkan kepada anak-anak, jangan lupa saudaraku, anak-anak cepat sekali menangkap sesuatu yang kita lakukan atau ajarkan. Contohnya, bagaimana kita mengajarkan seorang anak untuk makan? Ayo mam, dan lucunya lagi, tidak diajarkan untuk ketika makan, duduk di meja makan. Jadi jangan heran ada orang atau pembantu kita, atau kita bahkan, mengejar anak kita, sementara saatnya makan, dikejar, diajarkan makan. Lalu diajarkan, ayo mam, kenapa kita tidak mengajarkan syair yang tepat? Hayo makan, mari makan. Dan ketika makan jangan berlari-lari, duduk di meja makan hingga selesai. Bukankah itu konteks yang tepat? Demikian juga dengan lagu. Jangan pergunakan sesuatu yang membuat kita tidak mengerti atau menjadi menerka-nerka sehingga bisa disalahartikan. Misalnya, I love you, I need you. Saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Tetapi tidak ada pernyataan yang tegas, mu itu siapa? Apakah mu kekasih saya? Apakah mu itu adalah teman saya? Kenapa enggak konteksnya yang tepat? Saya mengasihimu, ya Tuhan. Beberapa orang mungkin menganggap, itu kuno. Yang modern adalah sesuatu yang seperti nyata tetapi tidak nyata. Hati saudaraku, ya, sesuatu yang menarik belum tentu benar. Dan orang sering mengatakan atau memberikan pengertian, ini yang modern. Modern itu harus berubah. Kalau tidak berubah, tidak modern. Padahal di dalam perubahan itu ada perubahan nilai yang kadangkala tidak kita sadari. Jadi jangan juga saya menyebutkan dalam syair itu Tuhan, saya mencintaimu Tuhan, tetapi saya melakukannya di dalam musik yang
begitu ribut. Saya kasih contoh, banyak kok musik belakangan yang dimainkan dengan begitu bergairah katanya, ya, mempergunakan akord yang menggairahkan, sehingga ketika saya dan saudara mendengarkannya, mau tidak mau, saya harus menggerakkan tubuh saya. Karena memang diciptakan untuk menggerakkan. Jangan lupa kita punya pelajaran seri 1, semua musik ada tujuannya. Itu sebabnya tidak ada musik yang keras di rumah sakit ketika orang lagi sakit. Karena musik yang keras, tujuannya untuk membuat orang menjadi bergoyang. Tetapi kalau di rumah sakit, coba bayangkan saudara, apa yang terjadi dengan pasien. Itu sebabnya kalau kita datang ke suatu bandara, airport yang baik adalah yang menyajikan musik yang menenangkan. Bayangkan kalau saya terbang ke luar negeri, umumnya kita stres, sudah capek, apalagi? Belum lagi kalau tiketnya salah, belum lagi bersinggungan dengan penumpang yang lain, harus jalan lagi. Bayangkan kalau saya disuguhkan lagu yang membuat tubuh kita menjadi lebih stres. Jadi kenapa harus yang tenang, menenangkan? Karena semua musik mempunyai efek pada tubuh kita. Jadi jangan dicampur adukan. Coba bayangkan kalau saya memainkan lagu, katanya syairnya dengan syair Tuhan. Tetapi iramanya adalah diciptakan irama seperti itu supaya orangnya goyang. Tidak mungkin saya memainkan lagu misalnya sementara orangnya berdiam. Coba saudara perhatikan, ketika konser musik rock, pernahkah volumenya kecil? Tidak pernah. Rock harus keras. Lalu, pernahkah saudara mendengarkan konser musik rock, semua berdiam diri? Tidak ada saudara. Karena tujuannya diciptakan ritme itu supaya orang bergerak. Nggak ada ya yang nonton konser musik, pakaiannya formal, sikapnya baik, kemudian berdiam menikmatinya. Tidak ada saudara. Ya. Jadi kalau saya memainkan sesuatu seperti itu, coba bayangkan, Allah yang maha kuasa, saya hampiri, dan saya pikir ini berkenan kepadanya. Padahal hanya untuk memuaskan kegairahan saya. Saya barusan mempergunakan beberapa chord yang biasa kita dengar. Bahkan sebutannya adalah musik Kristen. Karena syairnya menggunakan konotasi Tuhan. Akordnya, saudara sudah dengarkan. Bukankah itu percampuran sesuatu yang pantas dan tidak pantas? Sikap saya ketika mendengarkan lagu ini, tentu saya bergoyang. Ketika saya bergoyang, kalau saya menghadapi seseorang yang saya hormati, seperti itukah sikap saya? Atau itu hanya untuk memuaskan kegairahan saya? Sehingga saya lupa tujuan utama musik diberikan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan saya, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika musik dikumandangkan kepada Tuhan, naik ke hadapan Tuhan, barulah dia turun menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan membawakannya. Jadi yang memberikan berkat bukan musiknya, Tuhan yang memberikan berkat. Orang bertobat ketika mendengar suatu musik yang baik dan benar, bukan karena nadanya. Berkat Tuhan, Roh Kudus yang menjamah hatinya melalui musik. Itu sebabnya setan mempergunakan media. Medianya apa? Ular. Sesuatu yang sangat menarik.
Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, ular adalah binatang yang paling cerdik pada kumpulan binatang di darat yang diciptakan Tuhan. Dia pergunakan yang paling supaya menarik. Kalau tidak begitu mungkin Hawa menganggap enteng. Yang menghampiri saya ini nggak bagus ini. Jadi setan pun mempergunakan musik di dalam cara yang paling menarik. Itu sebabnya banyak orang mengatakan, musik yang biasa kita lakukan, kita dengarkan kuno ya. Nggak menarik ya. Karena apa? Mencari sesuatu yang memuaskan diri kita. Gantinya kita bertanya, ini berkenan nggak kepada Tuhan? Ini benar atau tidak? Jangan seperti kasus kita nomor 2. Saya pikir, saya yakini ini benar. Ternyata seperti Kain, tidak diterima oleh Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. Lalu kita pun mengatakan, ini musik saya yang terbaik. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Yang berkenan kepada Tuhan apabila kita menurut sesuai dengan tuntunannya. Unsur dari sebuah musik yang lain yang perlu kita perhatikan adalah penampil atau performernya. Tentu ya, kalau kita bicara musik di gereja, bahkan musik sekuler pun ada penampilan yang perlu diperhatikan. Apakah saudara mau memakai pakaian yang serampangan ketika menyanyi untuk yang dimuliakan? Coba bayangkan kalau saya memakai celana pendek, lalu saya datang menyanyi atau memainkan musik di depan Ratu Inggris. Mungkinkah itu? Pantaskah itu? Baikkah itu? Benarkah itu? Tentu tidak. Ini yang kita hadapi adalah Allah. Banyak orang bilang, saya nggak bisa lihat Allah. Dan kalaupun saya melakukan yang salah, saya nggak kena hukum kok. Saudaraku, adalah suatu aksioma yang pasti. Musik bila dipergunakan dengan benar akan mendatangkan berkat. Dipergunakan secara salah akan mendatangkan kutuk. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau dianggap lambat, perhitungkanlah itu sebagai kasih karunia, panjang sabar Tuhan. Tapi kalau cepat, banyak orang yang terlambat untuk memperbaiki sikapnya. Saudaraku, rasanya kita perlu bersabar karena pembahasan kita masih akan berlanjut. Kalau bicara tentang penampil atau yang membawakan sesuatu, musik, kita harus berkaca kepada apa yang terjadi ketika umat Tuhan yang mula-mula, atau kita kenal dengan bangsa Israel, melakukan penyembahan, melakukan lagu-lagu dalam konteks perbaktian. Pertama, musisi Lewi dalam Ka'bah Israel. Coba perhatikan saudara, yang main musik, yang menyanyi haruslah suku Lewi. Artinya apa? Suku yang diasingkan, suku yang khusus. Alkitab mencatat, mereka dewasa dan mahir kemampuan musiknya. Jadi bukan yang asal-asalan. Dewasa karena mempunyai pengertian, ini Allah yang maha kuasa, yang dahsyat yang saya sedang hadapi. Dan harus mahir di dalam kemampuan terbaik kita. Bukan yang terbaik, tetapi yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi itulah konteksnya. Kalau kita bicara yang seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kekudusan. Biasanya lelaki dewasa, kemudian kerohaniannya dipersiapkan. Coba lihat saudaraku. Begitu seriusnya kita harus berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Kerohaniannya dipersiapkan. Yang berikut, melayani full-timer siang dan malam. Jadi mereka latihan, membuat persiapan, berlatih, membuat persiapan. Saya punya jadwal kapan ini di Ka'bah untuk penyanyi. Dipersiapkan siang dan malam. Itu sebabnya mereka tidak punya side job. Mereka memperoleh penghidupan dari perpuluhan. Dari perpuluhan. Itu menunjukkan apa?
begitu serius, kudus, diasingkan, dipersiapkan. Dan di dalam Ka'bah tidak ada pemain musik yang menghibur orang. Jadi musik yang dimainkan, diperdengarkan, semua memusatkan perhatian yang mendengarkan di dalam nuansa yang begitu serius karena tahu Allah hadir. Jadi bukan musik yang menyenangkan hati orang. Kalau ini hari ini lebih banyak suku Yehuda. Suku Yehuda lebih suka mungkin lagunya yang mana ya? Berusaha untuk menghibur orang. Mereka tidak menghibur orang. Mereka memuliakan Tuhan, dan ketika Tuhan berkenan, barulah penghiburan itu datang kepada orang-orang yang mengerti dan menghampiri Tuhan dengan benar. Jadi bukan musiknya yang menghibur, tapi kuasa Roh Kudus yang menghibur orang melalui media, yaitu musik. Mereka hidup dari persembahan dan perpuluhan karena memang bekerja siang dan malam. Ini ada satu gambaran dari Ka'bah Salomo yang megah. Di pelataran tertentu, di sana ada para pemain musik dan penyanyi. Yang berikut, apa yang perlu kita dengarkan? Singkirkan musik pementasan duniawi dan penonjolan kesombongan. Jadi kalau saya sedang memainkan musik, supaya saya dianggap mempunyai ilmu, saya berusaha untuk memainkannya dengan begitu rumit, supaya saya dihargai orang. Oh, hebat sekali mainnya. Singkirkan. Tuhan tidak perlu itu. Seolah-olah kita bisa melebihi pujian yang dilakukan oleh malaikat. Tuhan tidak kekurangan pujian. Tidak kekurangan. Singkirkan sesuatu yang duniawi. Karena apa? Yang duniawi tidak sama dengan yang kudus. Bukankah SK 3:15 mengatakan bermusuhan? Tidak ada yang, kalau musik dunia adalah ini, lalu musik yang baik dan diterima oleh Tuhan adalah musik yang sama dengan dunia. Tidak mungkin. SK 3:15 mengatakan, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan, selalu bermusuhan. Tidak ada yang bercampur. Kalau bercampur, itulah yang terjadi kekacauan seperti kasus Harun dengan anak lembu emas. Yang berikut, nasihat apa lagi yang perlu kita dengar? Sedapat mungkin hindari pemakaian musisi luar dan tidak seiman. Karena apa? Yang perlu kita cermati adalah musisi luar tidaklah salah kalau dia tidak mengerti siapa yang dia layani. Karena dia tidak mengerti. Kita yang mengerti sedapat mungkin. Karena bukan keahlian yang diperlukan. Kita akan belajar lebih lanjut tentang hal ini. Ada satu nasihat yang luar biasa, dan itu menjadi kesaksian hidup. Ada resiko dan bahaya bagi umat Allah terlibat dalam dunia entertainment. Sedikit kesaksian, saya pernah bermain dalam sebuah band cukup lama dan mendapat penghasilan dari kegiatan. Pulangnya tentu malam. Jadi pagi hari saya kerja sebagai asisten pada suatu kantor tertentu. Sore hari saya kuliah, malam hari saya bermain musik. Pulangnya jam 1 atau jam 2. Sampai rumah baru bisa tidur jam 3 pagi. Jam 8 harus sudah kantor lagi. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan tubuh saya. Saya menentang hukum alam. Saat orang harus tidur, saya masih melakukan kegiatan. Saat orang kerja, saya terngantuk-ngantuk. Dan ada risikonya, saudara. Coba bayangkan di dalam dunia entertainment, apa yang kita jumpai. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Tetapi setelah mendapat nasihat ini,
sungguh sangat tidak damai berada dalam situasi itu. Di dalam manuskrip 82 tahun 1900, hamba Tuhan menggambarkan resikonya seperti apa? Seperti telur di ujung tanduk. Kapan telur itu jatuh? Kalau dia didirikan di atas atau di atas sebuah tanduk, dia bisa jatuh setiap saat, sangat rapuh. Demikianlah keadaan kita, umat Tuhan, sebaiknya menghindarinya. Lalu unsur musik lain yang perlu diperhatikan, dalam menyajikan sebuah musik atau memperdengarkan adalah pengeras suara, amplification. Ada sebuah statement yang mengatakan, kebisingan bukanlah musik. Saudaraku, dalam bagian efek musik terhadap tubuh manusia, kita akan bicara banyak tentang bagaimana sebuah kebisingan merusak tubuh kita, mempengaruhi perilaku kita, pertimbangan kita, pikiran kita. Kalau saya mendengarkan sebuah konser musik rock 1 atau 2 jam, volumenya begitu keras, kalau diukur itu seperti berdiri dekat sebuah pesawat terbang yang hendak take off. Jadi jangan heran pada masa tuanya pendengaran kita menjadi rusak. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ada satu nubuatan yang begitu serius dan mudah-mudahan menyadarkan kita, dan dengan pertolongan Tuhan, kiranya ini boleh menyembuhkan kita, agar kita menyadari betapa seriusnya tentang musik, betapa lemahnya kita. Dan ini sedang dan akan terjadi pada akhir zaman. Dikenal di dalam sebuah literatur, ini sejarah saudara, telah terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Adalah sebuah perkemahan umat Tuhan di Muncie, Indiana, Amerika Serikat tahun 1900. Umat Tuhan yang sedang camping di sana, umat yang menantikan Yesus datang. Bulan September tahun 1900. Dan hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White telah melihat khayal bulan Januarinya. Jadi kejadiannya bulan September, tapi dia telah lihat dalam khayal apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ketika dia melihat khayal pada bulan Januari. Dan ketika itu telah terjadi, salah seorang yang biasa bekerja dengan hamba Tuhan ini, S.N. Haskell, melaporkan. Dan tepat seperti apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini dalam khayalnya. Dalam perkemahan itu, diperdengarkan lagu, dicatat, telah terjadi, tidak bisa dipungkiri, bahwa umat Tuhan tidak mempergunakan buku lagu yang biasa dinyanyikan atau dipergunakan dalam perbaktian umat Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka mempergunakan begitu banyak instrumen musik yang membuat semua menjadi bising, bukan bermusik. Di sana ada drum, di sana ada bass, di sana ada trompet, di sana ada organ, dan berbagai macam alat musik lainnya. Dan yang bernyanyi begitu bergairah, praise the Lord, haleluya. Lalu mereka mengadakan gerakan-gerakan menari, dan ketika mereka capek, telah lelah, agar mereka bersemangat kembali, diperdengarkan lagi musik yang lebih keras lagi. Dan umat Tuhan pada waktu itu menyebutnya bahwa mereka sedang kecurahan Roh Kudus. Lalu apa nubuatan tentang akhir zaman, yaitu sekarang ini, yang dinasehatkan? Di dalam pena inspirasi, Selected Messages 36 dan 37, inilah yang dinyatakan oleh hamba Tuhan. Tegas
mungkin menyakitkan. Tetapi apabila kita mau mengerti dan menurutinya, menyembuhkan. Ini sehubungan dengan apa yang terjadi dalam perkemahan itu. Dengarkan saudaraku. Dan ketika saudara mendengarkannya, kiranya Roh Kudus melembutkan hati saudara dan hati saya. Inilah nasihatnya. Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya dengan metode atau cara semacam itu dalam cara yang begitu ribut. Tidak pernah. Sebab kebisingan bukanlah musik. Coba bayangkan kalau itu diperdengarkan di hadapan para malaikat. Kira-kira apa yang terjadi? Apa senang malaikat mendengarnya? Apa Allah yang mendengarkannya menjadi senang? Barangkali ini berkaitan dengan hikayat nomor 2. Saya pikir, umat Tuhan pikir yang melakukan pada waktu itu, ini yang terbaik. Bukankah saya menjadi bergairah? Saya merasakan ada kuasa Roh Kudus. Jangan salah saudaraku, setan pandai menipu. Salah satu caranya adalah menempatkan perasaan pada hati kita. Dan sadarilah saudaraku, perasaan tidaklah penuntun yang aman, yang menunjukkan pertumbuhan kerohanian kita. Mengapa? Kalau saya mendapat uang, katakanlah 100 juta, saya begitu gembira, saya bersuka cita. Itu perasaan saya. Tetapi bandingkan dengan apa yang disebut pertumbuhan di dalam Kristus. Saya mendapatkan suatu situasi dipecat dari pekerjaan. Kemudian mungkin ada juga yang mempunyai problema di keluarga. Tapi gantinya saya menjadi begitu susah, saya mengatakan, puji Tuhan. Lalu saya berdoa, mendapatkan ketenangan. Selanjutnya saya melakukan sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Itu bukan perasaan. Jadi, setan sering mempergunakan perasaan kita. Saya rasa ini benar. Saya rasa ini menggairahkan. Saya rasa ini adalah dari Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan tingkat kerohanian kita. Nasihat yang berikut masih berkaitan dengan kejadian itu. Mere noise and shouting are no evidence of sanctification or of the descent of the Holy Spirit. Kebisingan atau berteriak-teriak bukanlah bukti dari adanya penyucian atau hadirnya Roh Kudus. These in Indiana, di perkemahan itu, were carried away by a spiritualistic atau delusion. Ini adalah cara yang setan pergunakan menipu manusia. Oh, ini menggairahkan. Oh, saya sedang kecurahan Roh Kudus. Padahal ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi berujung maut. Tidak ada yang aman dalam sikap hidup kita, di dalam cara hidup kita, di dalam musik kita, kecuali mengikuti penuntun Tuhan. Tidak ada yang aman, saudaraku. Tidak ada yang aman. Coba lihat apa yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan. Raja Daud begitu agung. Sesaat dia jauh dari Tuhan. Raja Sulaiman luar biasa agung. Sesaat dia malah menghina Tuhan. Tidak ada yang aman. Demikian pun kita. Bayangkan saudaraku, ini sesuatu yang perlu kita sadari. Setan adalah penipu yang caranya halus ataupun terbuka. Mempergunakan sesuatu yang terbaik, yang begitu menarik, sehingga kita, lalu terpikat. Coba bayangkan. Lucifer yang kemudian menjadi setan bisa menipu sepertiga malaikat di surga. Malaikat bisa ditipu, saudara. Lalu nenek moyang kita yang begitu sempurna, berhasilkah ditipu?
berhasil. Jadi apalah kita? Kalau kita menganggap, oh saya aman, ini yang terbaik, pasti diterima ini. Lalu ketika dinasehati mengatakan, minggir saja, saya tidak perlu nasihat. Yang penting saya memuliakan Tuhan. Kain pun mengatakan begitu, saudara. Dia berpikir ini yang terbaik menurut cara berpikirnya. Hati-hati, saudaraku. Malaikat bisa ditipu. Adam dan Hawa ditipu. Tentu saya dan saudara pun bisa ditipu. Hati-hati, saudaraku. Tetapi berita baiknya, kita tidak perlu ditipu. Kecuali kita mengikuti penuntun dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu bersama Kristus. Bukankah Kristus telah mengalahkan iblis? Jangan takut, saudaraku. Selama saudara berjalan bersama Kristus, setan tidak akan pernah berhasil untuk menipu dalam kehidupan ini ataupun tentang musik kita. Unsur musik yang berikut yang perlu kita perhatikan yaitu pita penunjang atau -1. Sering kita dengar di dalam perbaktian. Ada -1 lalu saya nyanyi sendirian. Ada musik. Ada satu nasihat yang menarik. -1 ini janganlah menjadi ajang untuk mencari keuntungan atau komersial semata. Jadi saya membuat musik, lalu saya memperdagangkannya. Oh, ini musik buat kebaktian, buat Allah. Ini pelayanan kok. Tetapi saya mencari uang dari situ. Beberapa orang mengatakan, tidak ada salahnya dong. Hati-hati, saudaraku. Dalam pelayanan pun, setan bisa menipu kita. Lalu apa lagi? Hindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain. Seringkali ada -1 yang bagus. Lalu kita memperdengarkannya, sementara kita menyanyi. Padahal yang bikin orang lain. Lalu kita tidak mengakuinya. Minimal kita mengatakan, lagu yang akan saya bawakan, judulnya ini, isinya ini, musiknya diciptakan oleh si A. Apalagi kalau saya memperdagangkannya, padahal ya orang lain yang membuatnya. Adalah nasihat yang perlu kita perhatikan. Apalagi yang perlu kita perhatikan ketika kita memperdengarkan atau memainkan sebuah lagu. Perhatikan instrumennya. Kita berkaca kepada apa yang terjadi pada umat Tuhan pada zaman Israel. Alat musik apakah yang dipakai di dalam kebaktian di Ka'bah? Alkitab mencatat, hanya ada lira, harpa, trompet, ceracap, atau simbals. Simbals, ceracap. Tahu ya soundnya ya? Ya. Lalu, apa yang terjadi di sana? Itu ada sedikit ilustrasi yang bisa menolong kita. Lira adalah semacam alat musik yang mengeluarkan bunyi yang tidak tajam. Ya. Lalu harpa adalah kecapi yang besar, sementara simbals itu mengeluarkan bunyi denting, ting, dan trompet. Hanya ada itu. Yang menarik adalah hanya ada ensemble harpa dan lira. Kenapa hanya ada alat itu? Beberapa ahli teologi menyarankan pemikiran, kenapa yang dipilih harpa dan lira? Karena karakter bunyinya menyatu dengan paduan suara manusia. Saudara tahu harpa ya, begitu halus soundnya, tidak tajam. Halus sekali, sehingga apabila ada orang menyanyi, suaranya tetap terdengar jelas. Syairnya terdengar dengan jelas. Bayangkan, kalau saya menyanyi diiringi oleh trompet, apa yang terjadi dengan suara saya? Apakah terdengar dengan jelas syair yang saya nyanyikan? Tentu tidak, karena karakter trompet lebih tajam dari suara manusia, sehingga tidak menyatu. Lalu ada apa lagi? Ada gambus dan kecapi. Bahasa Indonesianya ya. Lalu trompet itu
yang kita kenal dengan the instrument of David dipakai untuk memberikan tanda tertentu. Jadi tidak untuk mengiringi orang menyanyi. Misalnya, kalau kebaktian mau dimulai, itulah tempat trompet atau memberikan tanda tertentu. Teret, teret. Bangsa Israel, oh ini waktunya kita untuk berkumpul. Lagu apa yang kita mau bawakan? Sebuah memberikan tanda tertentu. Lalu, apalagi? Cymbals. Siapa dan kapan dipergunakan? Yang mempergunakan adalah pemimpin musik. Jadi artinya dia tahu kapan harus dipergunakan karena dia pemimpin musik. Suku Lewi, jangan lupa saudara, dia belajar siang dan malam. Kerohaniannya dipersiapkan. Dan dipakai terbatas untuk memberi tanda permulaan lagu atau akhir dari sebuah stansa. Misalnya di dalam Mazmur 66 ayat 4, Mazmur 68 ayat 20, ada kata di sana Sela. Beberapa ahli mengatakan, bayangkanlah Sela itu semacam tanda istirahat di dalam partitur sebuah musik. Atau dipakai untuk stansa tertentu. Contohnya, syairnya adalah Allah Maha Kuasa di udara. Terus ada tulisan Sela. Disitulah dibunyikan cymbals. Lalu pindah stansa berikut. Yang tadinya Allah berkuasa di udara, sekarang burung-burung diciptakannya di hutan dan di tempat lain. Bukankah itu perbedaan suatu stansa? Pemikiran yang berbeda. Supaya diberikan tanda, ini sedang bicara ini, kemudian pindah ke bagian ini. Beberapa teolog menyarankan, kata Sela itu tidak dibaca. Sedang istirahat sebentar. Mau pindah pokok pikiran. Yang berikut, bandingkan dengan cymbals yang kita kenal dalam masa modern sekarang. Ada berapa cymbals di dalam band itu? Apa manfaatnya? Kenapa begitu banyak? Kapan dipergunakan? Bukankah saya bergairah ketika saya memainkannya? Bukankah orang menjadi kagum ketika skill saya itu dimainkan? Jadi pusat perhatian ketika katanya menyanyi untuk Tuhan, orang begitu bergairah, bandingkan dengan satu kali, sesuatu yang menarik untuk kita dalami. Dan di dalam Ka'bah, tidak ada beat yang sequence, tidak ada yang berulang. Misalnya, tidak ada sesuatu yang berurutan. Misalnya, cymbals dipergunakan menjadi ya, tidak ada, karena itu akan membentuk irama. Dan apakah pantas menghadapi Allah dengan gerak badan, olah tubuh? Ya, coba saudara renungkan. Lalu yang menarik, instrumennya di Ka'bah ditentukan berdasarkan perintah Allah. Jadi tertentu, karena Tuhan Maha Tahu. Diinspirasikan kepada Daud, the instrument of David, pakai ini trompet. Jadi tidak, kalau saya mau main musik, kira-kira seperti apa yang baik dan pantas untuk kemuliaan Tuhan? Lalu jawabannya adalah, kamu kira-kira aja sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menentukan selera kita. Karena kita orang berdosa. Ketika itu menjadi saya yang mengambil keputusan, pasti salah saudaraku. Pasti salah. Atau saya tertipu. Coba lihat, Tuhan mengatur segala sesuatu. Makanan, Tuhan bilang, ini kamu makan. Ini jangan. Perkawinan. Menikahlah seorang laki dengan seorang perempuan. Lalu setan datang. Oh enggak, coba dulu. Laki sama laki bisa kok.
Lalu apalagi peraturannya? Kalau Anda mau berpakaian, berpakaianlah seperti ini. Ada aturannya. Tidak pernah, yang mana pakaian pantas untuk perbaktian, terserah kamu. Tidak ada terserah. Karena Tuhan mengetahui semua harus diatur. Lihatlah di surga, di Taman Eden. Kalau kamu mau tetap dalam hubungan dengan saya, semua boleh makan, kecuali satu. Diatur, saudara. Allah kita adalah Allah yang berperaturan. Alam ini pun berjalan dengan aturan, ya. Betul, ya. Dengan aturan. Tiba yang bertugas adalah bulan. Teratur. Ketika siang, matahari yang bertugas. Begitu teratur. Bayangkan kalau suka-sukanya yang terjadi. Matahari ada siang, ada malam, nggak pernah berhenti. Coba bayangkan, saudara. Lalu Allah juga mengatakan, 6 hari kamu kerja, hari ke-7 kamu istirahat, diatur. Nggak bisa. Kapan saya harus bekerja, Tuhan? Sepanjang hidup kamu. Jangan ada berhenti sama sekali. Atau terserah kamu. Kalau terserah, saya memilih untuk tidak bekerja. Santai. Tapi lihat akibatnya. Orang yang tidak bekerja, tidak sehat. Dan dia tidak berhak untuk sesuatu. Bukankah yang bijak itu mengatakan, orang yang tidak bekerja, janganlah makan. Tidak ada nikmatnya, saudara, kalau tidak bekerja. Uang saya begitu banyak, misalnya, saya nggak perlu bekerja 7 turunan. Saya diam saja di rumah. Tiap hari diam saja. Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Rusak tubuh saya, pikiran saya tidak berjalan. Semua diatur oleh Tuhan. Semua diatur. Yang berikut, alat itu dalam musik dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisakah rupanya dipergunakan untuk kepentingan lain? Oh, sangat bisa, saudara. Ya, sangat bisa. Saya akan memainkan sesuatu di dalam sikap hati-hati kalau saya menghadapi orang yang saya hormati. Betul, saudara? Ya, tidak serampangan. Ketika saya mau memainkannya untuk sebuah kebaktian, saya berusaha untuk membuat yang hadir goyang. Sementara katanya menghadapi Tuhan itu harus sikapnya diasingkan. Kalau ini menjadi suatu kebiasaan dunia, musik dunia, lalu saya bilang musik untuk Allah, ya ini juga. Lalu yang mana yang diasingkan kalau gitu? Kalau sama, nggak ada yang diasingkan. Jadi harus ada pembedaan. Kalau untuk Tuhan seperti ini. Kalau untuk dunia, musik dunia seperti ini. Nggak bisa sama. Kenapa? SK 315. Semua bermusuhan. Semua bermusuhan. Tidak ada yang dipakai oleh setan, dipakai juga oleh Tuhan. Ya. Tidak bisa. Karena sudah ditetapkan, aku akan mengadakan permusuhan. Sampai pengikut-pengikutnya pun bermusuhan. Dan terjadinya di mana permusuhan, saudaraku? Jangan lupa pelajaran seri 1. Terjadi di hati kita. Di hati kita, di pikiran kita. Pusat atau ibu kota dari tubuh. Kalau Tuhan telah menguasai hati saya dan saudara, seluruh tubuh dikuasai. Ini ibu kotanya. Kalau setan telah menguasai ibu kota ini, seluruh tubuh akan dia kuasai. Tidak ada yang aman, tidak ada yang netral. Yang berikut nasihatnya. Penggunaannya tidak ditentang, penggunaan alat musik, namun harus dengan kemampuan yang baik dan seimbang dengan unsur musik yang lain. Jadi bayangkan kalau begitu banyak instrumen musik, tidak latihan, lalu kerohaniannya tidak dipersiapkan, tidak seimbang dengan musik lain, semua bergairah untuk menunjukkan kebolehannya, penyanyinya entah kemana kedengaran atau tidak. Harus seimbang. Jangan
menjadi pusat perhatian. Prinsip instrumen tidak menjadi fokus, tentu ya. Suara manusia adalah suara yang terindah berbanding alat musik apapun, karena suara manusia yang ciptakan adalah Tuhan sendiri. Biola ciptaan tangan manusia. Lalu dipakai untuk mengiringi vokal menyatu, bukan menelan. Maksudnya dia tidak boleh lebih keras dari suara manusia, sehingga message atau pesan atau syair yang mau diperdengarkan dimengerti oleh orang. Harus menghormati kesucian tempat dan perbaktian kepada Allah. Tentu, kalau saya mempergunakannya serampangan, Allah tidak dihormati. Lalu prinsip Alkitab diterapkan dalam hidup dan kebudayaan. Bukan kebudayaan mendikte pengertian kita akan Alkitab. Dalam seri 1 kita telah membahas ini. Banyak orang mengatakan bahwa, oh ini kebudayaan. Ini adalah kebudayaan suatu bangsa. Ya, kebudayaan suatu bangsa. Jadi, kalau sudah kebudayaan, ya nggak bisa salah. Seri 1 telah kita pelajari. Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia tentang nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tertentu di tempat tertentu. Jadi buatan manusia. Suatu kebudayaan mengatakan bahwa saya boleh membunuh orang kalau saya mengalahkan dia dalam peperangan. Tapi kebudayaan Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Jangan membunuh. Jadi tidaklah tepat apabila dikatakan kalau kebudayaan, musik suatu kebudayaan, Alkitab minggir dulu. Justru kecerdasan manusia yang menciptakan kebudayaan itu harus tunduk kepada kebudayaan Alkitab yang berisi kebenaran Tuhan. Yang berikut, hati dan kecerdasan harus ditundukkan kepada Tuhan yang Maha Agung. Itu maksudnya. Karena semua yang ada pada saya dan saudara milik Tuhan. Kalau saya mempergunakannya menjadi milik saya yang dihormati, saya yang menjadi fokus, itulah tujuan setan. Itulah tujuan setan. Yang berikut, apalagi yang harus kita perhatikan dalam sebuah musik, perhatikan sound effect-nya. Saudara tahu sound effect ya? Ada yang namanya reverb, ada yang namanya echo. Kalau kita pergunakan dengan tidak bijak, suara manusia yang begitu murni menjadi lain nuansanya, ya, karena mempergunakan sound effect ini. Hati-hati agar suara manusia yang alamiah ini, yang diciptakan oleh Tuhan, yang bisa dimengerti oleh orang lain, membawa orang lain untuk menikmati, bersyukur dan memuji Tuhan sumber dan pemberi musik itu, janganlah sampai dihalangi oleh sound effect. Ada yang lain yang sedikit teknis, diperhatikan dalam sebuah lagu, biramanya, dinamika, interpretasi, modifikasi, dan tempo. Saya bahas sedikit saja tentang birama. Birama itu sesuatu kumpulan dari nada dalam satu birama. Kalau 4/4 ada yang nilai 1 not, 2 ada yang 1. Perhatikan dengan tepat supaya lagunya menjadi benar. Sebab melodi bisa sama, tapi biramanya kalau dirubah, melodinya bisa menjadi lagu yang lain. Mungkin contoh ini bisa mewakili. Kenal lagu itu ya? Sekarang biramanya saya buat menjadi lain. Lihat saudara, umumnya ini adalah kumpulan melodi yang sama. Saya rubah biramanya menjadi lain. Hati-hati. Karena kalau kita membacanya tidak tepat, tidak sampai tujuan dari penciptanya. Ya, tidak sampai tujuannya. Barangkali kita akan
kita akan akhiri dulu perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Karena apa? Saya rindu saudara merenungkan apa yang telah kita dengar. Pada seri yang ketiga, kita akan membahas unsur yang terpenting dari sebuah lagu. Unsur yang terpenting. Jadi saudaraku, setelah mengetahui prinsipnya, kemudian kita mengetahui prakteknya seperti apa, ada satu unsur yang sangat penting dalam sebuah lagu untuk dapat menjadi penuntun apakah lagu ini pantas untuk kita lakukan. Unsur itu adalah roh dan tujuannya. Kita akan bertemu dalam seri berikutnya dengan harapan ketika ada waktu untuk bertenang diri, mari renungkan saudaraku kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Karena Tuhan rindu agar kita tidak selalu salah, agar kita tidak ditipu oleh setan. Dengan demikian, musik kita adalah musik yang benar, di dalam cara yang benar, ya, dengan hati yang benar untuk menghampiri Allah yang benar. Kita akan sudahi seri kedua ini dengan himbauan. Kita akan bertemu dalam seri-seri berikutnya yang akan nanti ditutup dengan seri tentang efek musik pada tubuh manusia. Di akhir dari perjumpaan kita, Pendeta Samuel Simorangkir akan melayangkan doa. Namun sebelumnya barangkali, begitu Pendeta ya, bagi pemirsa yang rindu untuk mengadakan pertanyaan ataupun untuk membutuhkan informasi penjelasan yang lebih lanjut, kami sangat senang untuk melayaninya. Saudara diperkenankan untuk mengirimkan SMS pertanyaan saudara atau kerinduan saudara di nomor 08111 92 4226. Saya ulang, 08111 92 4226. Saat ini saya serahkan waktu yang baik ini kepada Pendeta Samuel Simorangkir. Haleluya. Pemirsa, bukan kebetulan kita mendapatkan informasi ini. Melalui program ini, Tuhan mau agar ibadah kita semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saya sangat menghimbau, dan para pimpinan di Uni Indonesia Kawasan Barat menghimbau kepada seluruh jemaat, bahkan seluruh umat-umat yang sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong rekam, pelajari kembali siaran ini, dan siarkan, putar di gereja. Berikan pengertian-pengertian yang lebih baik kepada orang-orang muda kita. Mari kita berubah. Alami kebangunan dan pembaruan rohani. Perbaiki cara kita beribadah. Dan hati-hati kita terhadap usaha setan melalui musik yang membuat ibadah kita menjadi bau yang berbeda dengan apa yang diharapkan Tuhan. Semoga ibadah kita semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Pak Ronald Panjaitan yang sudah membawakan program ini. Pemirsa, kita berharap program ini tidak berakhir begitu saja, karena kita juga akan mempelajari lagu-lagu Sion yang baru kita perbaharui, ya, sehingga bagaimana menyanyinya dengan baik, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu Ronald Panjaitan telah berbicara dengan penuh kuasa, yang kami percaya itu suara datangnya dari Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang menyempurnakan pekabaran yang telah Dia sampaikan. Seluruh pemirsa dan yang mendengarkan tayangan ini akan dijamah hatinya. Amin. Mulai saat ini kami akan semakin berhati-hati di dalam menggunakan alat-alat musik dan menggunakan talenta-talenta bernyanyi yang sudah Tuhan karuniakan. Kami mau semuanya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu, Pak Panjaitan,
pendeta yang sudah menyampaikan. Semakin banyak hikmat kebijaksanaan surga yang Tuhan titipkan kepadanya, dan semakin banyak yang bisa dibagikan kepada seluruh umat Tuhan. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa Amin. yang sudah mendengarkan ini. Amin. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ibadah-ibadah kami, baik di dalam rumah tangga, baik secara pribadi, bahkan di jemaat, akan semakin sempurna dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Terpujilah nama Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.